Onde mande, rancak bana. Sanak-sanak, sedulur, kisah yang rancak bana. Kali ini awak akan menceritakan alur cerita film Night and Day yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh Tom Cruise dan Cameron Diaz. Di film ini akhirnya mereka adu akting. Bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja kita masuk ceritanya sana. Gas taruh sana. Di awal cerita, ditampakkan tempat rongsokan mobil. Ada seorang cewek yang bernama Jun yang sedang mengambil mesin mobil yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian ada seorang pria di bandara yang bernama Roy. Melihat-lihat situasi dan kondisi di bandara tersebut. Gak lama setelah itu, masuklah Jun ke bandara sambil membawa kopernya. Roy sudah memantau Jun dari awal Jun masuk bandara. Ketika Jun naik elevator sambil membawa kopernya, gak sengaja bertabrakan dengan Roy. Disinilah awal pertemuan Jun dan Roy. Jun ini mau merestorasi mobilnya. Jadi barang yang dibawa ke bandara adalah alat-alat mobilnya. Jun sedang berjalan, taunya nggak sengaja nabrak Roy lagi. Taunya mereka satu tujuan, yaitu Boston. Jadilah mereka pergi bareng ke gerbang 12. Di pengecekan tiket, ternyata Jun nggak bisa berangkat. Jun memelas karena besok adiknya mau menikah. Adanya penerbangan besok pagi. Setelah caliak kanan caliak kiri, Roy maju ke pengecekan tiket. Lalu berkata kadang semua terjadi karena alasan. Oh, Roy jahe sana. Seperti ngejek Jun. Adegan berpindah ke seorang agen. Agen yang lagi memantau pergerakan Roy di bandara. Melaporkan ke bos bahwa Roy sudah hancur dan frustasi. Lalu bos menanyakan tentang Zephyr yang ada di Roy. Jun yang gak jadi berangkat tadi didatangi oleh petugas tiket. Bahwa ada bangku untuk Jun untuk ke Boston. Di dalam pesawat, Roy memantau pergerakan dari HP-nya. Gak lama kemudian masuklah Jun ke dalam pesawat. Roy kaget Jun bisa masuk ke dalam pesawat. Di dalam pesawat inilah mereka akhirnya berkenalan. Sambil Roy celingak-celinguk keadaan pesawat lagi. Lalu tiba saja koper Jun di bagasi atasnya jatuh. Dan dengan cepat Roy menangkap koper tersebut. Baju Jun basah kena air minumnya. Lalu Jun permisi ke toilet. Nah, action! Ketika Jun di dalam toilet, beraksilah Roy. Roy sudah tahu bahwa ada beberapa orang yang mengikutinya dari bandara. Sepertinya ini suruhan dari agen tadi. Lalu Jun keluar dari toilet. Roy menawarkan minuman. Gak lama setelah itu, pesawat terbang oleng. Karena pilotnya sudah gak ada, kena tembak sama Roy ketika bacaka tadi sana. Lalu Roy memeriksa dan merancang pendaratan. Jun kaget dan pergi ke ruang pilot. Pilot pada mati semua. Dan Jun disuruh duduk pakai sabuk pengaman oleh Roy. Akhirnya Roy mendaratkan pesawat di ladang jagung. Kemudian Roy pesan ke Jun, nanti akan ada orang yang datang kepada dia. Dan disuruh naik ke mobil. Pokoknya bilang aja nggak mau. Terus nggak kenal dengan yang namanya Roy. Nggak ingat apa-apa. Lalu Jun tertidur karena dibius dengan diberi minuman oleh Roy. Besok paginya, Jun terbangun di tempat tidur rumahnya. Jun sugesti kepada dirinya ini seperti hari lainnya, hari yang normal, sambil ngantar spare part mobilnya ke bengkel. Para agen memantau Jun. Ketika Jun berada di tempat fitting adiknya, April, Jun ditangkap dibawa masuk ke dalam mobil. Ternyata yang nangkap agen FBI, Fitzgerald. Nah, makanya ketika Jun masuk ke dalam pesawat, Roy berkata, apa yang kau lakukan, Fitz? Ini maksudnya. Dikatakan oleh Fitz, Roy ini pengkhianat, berbahaya dan tidak terkendali. Kemudian Jun mesti pindah mobil untuk dipindahkan ke tempat yang aman. Ketika dalam perjalanan ke tempat yang aman dengan agen FBI, tiba-tiba agen di depan Jun kena tembak. Semua agen di dalam mobil kena tembak. Lalu datang Roy dengan motor polisi dan melompat ke atas mobil yang dikendarai Jun. Macam superhero ini Roy mau menyelamatkan Jun. Rancak bana. Tembak-tembakan terjadi sana.
menghabisi para agen, dan Jun melarikan diri sampai ke pusat kota. Roy tetap mengikuti Jun sampai ke atas bus. Lalu Jun tetap lari ketakutan ketika ada Roy di bus. Jun pergi ke tempat Rodney, mantan pacarnya di pemadam kebakaran. Rodney mengajak makan di kafe dan Jun akhirnya curhat mengenai kejadian kecelakaan pesawat. Tiba-tiba, Roy muncul di kafe itu. Ngobrol sejenak dengan Jun dan Rodney. Tanpa diduga, Roy membawa Jun dengan mengancam Rodney dan semua orang di kafe tersebut. Mereka melarikan diri dengan mobil Volvo. Jun minta turun, tapi Roy nggak mau. Roy sudah peringatkan, ini gegara Jun tetap naik pesawat. Lalu Jun berkata, mungkin benar, aku lebih aman dengan mereka. Roy menanyakan dengan tegas bahwa Jun lebih aman dengan mereka, dan Jun berkata, ya. Akhirnya, Jun diturunkan oleh Roy, dan Roy berkata, banyak waktu terbuang karena Jun. Roy ngomel sama Jun, lalu Roy mau pergi dengan mobil yang lain. Jun diam termenung. Taunya Jun tetap ngikut Roy. Mereka berganti mobil lagi di pom bensin. Di mobil, Roy menjelaskan tentang Zephyr, baterai tenaga tinggi, daya tak pernah habis. Ini adalah sumber energi pertama selain matahari. Baterai yang dibuat oleh anak yang gak lulus SMA dengan nama Simon Fake. Fitzgerald mau ambil baterai dan mau membunuh Simon Fake. Roy yang menyelamatkan Simon Fake dituduh sebagai pengkhianat. Lalu mereka sama-sama istirahat dan mobil tetap berjalan. Loh kok? Onde-mande. Roy dan Jun pergi ke Brooklyn, New York, tempat rahasia Simon Fake. Simon Fake ini nggak ada di tempat, tapi Simon meninggalkan pesan ke Roy di dalam rumus yang ditulisnya. Lalu ada rombongan yang diam-diam sudah mengepung tempat tersebut. Ketika Jun mainin pistolnya Roy, dengan gaya superhero-nya, Roy mulai menembaki satu persatu yang datang ke tempat tersebut. And we're gonna run to those shelves over there. Okay. Ready? Yeah. 1. Sorry. I panicked. Ternyata yang datang ini adalah rombongan penjahat. Kemungkinan anak buahnya Antonio Quintana. Roy dan Jun tetap berusaha mencari jalan keluar dari gedung tersebut. Lalu Jun diberikan minuman bius supaya Jun tertidur lagi. Apa lo gaya Roy ko? Membius tarui sana. Jangan mikir macam-macam sana. Dengan kondisi Jun yang kena bius, kilasan-kilasan melintas di wajah Jun. Kilasan-kilasan itu selalu berpindah tempat. Setelah 18 jam, akhirnya Jun tersadar, berada di pantai, di tempat pribadinya Roy. Pesan dari Simon sudah diketahui oleh Roy. Simon pergi ke Austria dengan kereta api. Jun mau melarikan diri dari pantai tersebut, tapi ternyata mereka lagi ada di sebuah pulau di tengah lautan. Jun menerima dari adiknya April, tapi sambungan terputus. Karena komunikasi itu, anak buah Antonio bisa melacak keberadaan Roy dan Jun. Ketika Roy dan Jun lagi bagalui, bermesraan bahasa awaknya sana, datang pesawat dan langsung menembak dan membom. Lalu Roy dan Jun melarikan diri dari pulau tersebut dengan helikopter. Jun gak sanggup untuk naik heli tersebut. Akhirnya, ya ditidurkan lagi sama Roy. Maksudnya dibikin tidur lagi sana. Dan lagi-lagi Jun terbangun sudah berada di tempat lain, yaitu di kereta api. Dengan lokasi berada di Gunung Kapal, Alpen, Austria. Roy dan Simon juga berada di kereta api tersebut. Jun yang kelaparan pesan makanan di kafe. Di kafe ketemu seorang yang dikiranya adalah Simon. Taunya itu pembunuh bayaran yang bernama Bernhard. Dan semuanya berkenalan lalu bercakap atau perkelahian pun terjadi. Please move. Bernhard pun terjatuh setelah kena tendangan maut dari Roy. Sampai di gerbong kereta, para agen sudah bertebaran di sana. Dengan meninggalkan tanda di kaca, Fitz bisa menemukan Roy. Lalu mereka berdua membuat kesepakatan. Roy, Jun, dan Simon sekarang berada di hotel. Jun mendengar percakapan Roy, lalu pergi mengikuti Roy. Roy pergi makan malam dengan cewek. Cewek tersebut adalah anak buah Antonio. Jun gak tahu akhirnya pulang. Dalam perjalanan pulang, Jun dicegat oleh bosnya Fitz, Isabel George dari CIA.
Diperlihatkan bahwa Roy ini memanfaatkan Jun untuk membawa baterai ketika di bandara, dan Jun dikasih transmitter untuk kasih kabar ke agen di mana lokasi baterai ini berada. Saat makan malam di ruangan Jun, baterai ditaruh di tempat batu es oleh Roy. Saat itulah Jun menekan tombol transmitter. Gak lama kemudian, para agen datang. Dan simsalabim, seperti Houdini, Roy nggak ada di tempat. Baterai pun hilang. Ketika Fitz datang memeriksa, ternyata Roy alah tibose di atap gedung sebelah. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yiha! Roy tersudut dan melepaskan tembakan yang akhirnya membuat Roy terjatuh ke sungai. Isabel belum menemukan mayat Roy. Jun diamankan dan dipulangkan ke rumahnya. Dan Jun pergi ke pesta pernikahan April. Adegan selanjutnya, keberadaan Fitz di Jerman bersama Simon. Fitz sepertinya ingin menjual Simon. Jun yang penasaran dengan Roy mencari alamat yang dilihatnya di HP Roy, lalu pergi mencari alamat tersebut. Dengan menggunakan mobil GTO bapaknya Jun, ketika ada yang mengikuti Jun, dengan gaya pembalap, Jun bisa kabur dengan cepat. Jun sampai di rumah yang dipantaunya lewat HP. Ternyata di rumah tersebut tinggal kedua orang tua Roy. Roy ini dianggap sudah mati oleh orang tua Roy. Jun tahu itu ketika melihat foto-foto Roy dan mengobrol sama kedua orang tua Roy. Cerita melompat sana. Tiba saja, Jun berada di mobil GTO-nya dan melaporkan ke anak buah Antonio bahwa dia punya Zephyr. Pasukan Antonio dengan cepat langsung tiba di lokasi di mana Jun berada. Lalu kita dibawa ke Sevilla, Spanyol. Jun ditangkap oleh Antonio. Antonio ini tahu bahwa Roy sudah mati. Jadi kemungkinan besar Zephyr ada sama Jun. Jun tahu dengan pasti kalau Roy ini masih hidup. Jadi Jun ini kangen pengen ketemu Roy. Caranya ya dengan mengaku bahwa dia punya Zephyr. Dan Jun yakin ketika dia dalam masalah, Roy pasti akan datang. Dan memang, Roy sudah berada di atas atap ketika Antonio dan Fitz bertemu untuk bertransaksi. Fitz menjual Simon ke Antonio. Roy sudah memasang pelacak ke Simon ketika berada di hotel kemarin. Dan Roy siap-siap mengejar transaksi Fitz dan Antonio. Roy nggak tahu kalau ada Jun di sana. Akhirnya, Roy menyelamatkan Jun dan menitip pesan ke Antonio lewat anak buahnya bahwa Roy ada baterainya dan pergi dengan Jun. Sambil Roy menembak, Jun terus mengoceh karena diberi serum kejujuran. Ahai, sensor ke sana. Roy dan Jun pergi mengejar Simon menggunakan motor. Macam gaya Mission Impossible. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Dan sedang ada pesta di Spanyol, pesta banteng. Dengan kelihayan membawa motornya, Roy membuat Antonio mati ditabrak oleh banteng. Lalu Roy mengejar Fitz. Anak buah Antonio tetap mengejar Roy. Jun disuruh menembak oleh Roy dengan posisi saling berhadapan. Aksi Roy dan Jun di atas motor, iyo keren sana. Simon membuat alarm mobil Fitz berbunyi, sehingga Roy tahu arah Fitz di mana. Roy mengejar dengan meloncat dari atas jembatan. Fitz mau melarikan diri dengan pesawat yang mendarat di sungai. Akhirnya bisa di-stop oleh Roy. Dengan Fitz menodongkan senjata ke Simon dan meminta Roy untuk menyerahkan baterai tersebut, Simon memohon jangan kasih ke Fitz. Roy sudah melempar baterai ke Fitz. Simon berkata akan membuat lagi baterai tersebut. Roy menyuruh Simon diam. Fitz mendengar hal itu, langsung menembak Simon. Baterai yang dibawa oleh Fitz itu sudah kepanasan karena kepenuhan daya. Akhirnya baterai itu meledak. Jun yang tahu Roy kena tembak langsung menyelamatkannya. Roy dirawat di rumah sakit dan bisa kembali mengobrol dengan Isabel. Isabel berterima kasih ke Roy karena sudah membereskan semuanya. Dan Simon dipulangkan dan dikasih lab barunya. Rupanya Isabel ingin mengamankan Roy. Jun yang menyamar sebagai perawat memberi Roy obat bius seperti Roy membius dirinya. Dan Jun membawa Roy keluar dari rumah sakit. Kilasan-kilasan terjadi pada Roy. Akhirnya Roy tersadar dan berada di pantai dengan pakai celana pendek di dalam mobil. Jun membalas bercandaan Roy yang sebelumnya. Dan Roy memutuskan mau pergi dengan Jun ke Cape Horn. Capcus, Cin. Adegan terakhir, tampak rumah ortu Roy.
ortunya dikirim tiket ke Cape Horn. Dan cerita pun tamat. Kesimpulan dari film ini Sanak, tetap berbakti kepada orang tua, walau Sanak jauh di rantau orang. Baliameh di toko murni, balinyo beramai-ramai. Yuk Sanak yang paling berani, mari kita subscribe, like, dan share beramai-ramai. Onde mande, rancak bana.